Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung dan harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi dulu yuk. Ada yang masih ingat lagu di sini senang, di sana senang? Tapi liriknya diganti dengan membaca Al-Quran. Oke, kita bernyanyi sama-sama ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa dan sudah bernyanyi juga. Sekarang kita mulai ya belajarnya hari ini, yaitu belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk ataupun peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, saya akan memberikan video yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Silahkan anak-anak lihat ya, dan apa saja hikmah yang bisa diambil dari materi tersebut. Silahkan. Al-Quran dan hadis kelas 7 semester 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan hadis. A. Pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Al-Quran secara etimologi atau bahasa adalah ditinjau dari segi kebahasaan. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti atau amalkan bacaannya. Pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Dr. Subhi Al-Solih mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut.
kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak nama-nama Al-Quran. Di balik nama itu, kita akan memahami fungsi Al-Quran. Pertama, Al-Quran. Kedua, Alkitab. Ketiga, Al-Huda. Keempat, Ar-Rahmah. Kelima, Nur. Keenam, Ruh. Ketujuh, Sifa. Kedelapan, Al-Haq. Kesembilan, Bayan. Kesepuluh, Mau'izoh. Dan yang terakhir, Az-Zikr. Fungsi yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer. Allah menyebutkannya sampai 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi kita agar Al-Quran selain dibaca juga merupakan petunjuk dalam hidup. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Fungsi yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab artinya wahyu yang tertulis. Menurut Syekh Abdullah Ad-Diros, penamaan dengan Alkitab menunjukkan bahwa Al-Quran tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Rasulullah bersabda, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran bagaikan rumah yang rusak. Fungsi yang ketiga adalah Al-Huda, yang artinya petunjuk. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Sebagai petunjuk, Al-Huda merupakan fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran. Kita tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita tidak membaca dan memahaminya, serta mengamalkannya dengan baik. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu rahmah, yang berarti rahmat, terutama bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu ruh. Ruh berarti sebagai penggerak. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 2. Ruh menggerakkan jasad manusia. Dengan nama ini, Allah Subhanahu wa taala ingin agar Al-Quran dapat menggerakkan langkah kiprah manusia, terutama perannya untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada ilah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, yang artinya dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, yaitu Allah, maka hendaklah kamu bertakwalah kepadaku. Quran surat An-Nahl ayat 2. Nomor 6 yaitu Syifa, berarti obat. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57. Al-Quran merupakan obat penyakit hati dari kebodohan, musyrik, kekafiran, dan munafik. Yang ketujuh yaitu Al-Haq, berarti kebenaran. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu,
maka janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nomor 8 yaitu bayan, yang berarti penjelas atau penerang. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 138 dan surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yaitu nomor 9, Oizoh berarti pelajaran dan nasihat. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 138. Nomor 10 yaitu Nur berarti cahaya penerang. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15-16. Kita melihat tuntunan Al-Quran, kemudian melangkah dengan tuntunan itu. Materi selanjutnya yaitu B. Hadis. 1. Pengertian hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa, hadis dapat berarti baru, dekat, dan khobar atau cerita. Sedangkan dalam tradisi hukum Islam, hadis berarti segala perkataan, perbuatan, dan keizinan Nabi Muhammad SAW atau aqwal, af'al, wa taqrir. Akan tetapi para ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencangkup pula perbuatan dan takrir yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Fungsi yang kedua yaitu menguraikan dan merincikan yang global atau mujmal, mengkaitkan yang mutlak dan mentaksiskan yang umum. Tafsil, takyid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Rasulullah SAW mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Fungsi yang terakhir yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Contohnya seperti keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak ada dalam nas Al-Quran. Nabi bersabda sebagai berikut, makan setiap binatang yang bertaring adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu cara mengfungsikan Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa cara
mengfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 51 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib menggunakan hukum Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis dalam mengatasi persoalan hidupnya. Lebih dari itu, orang Islam wajib menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar setiap ucapan dan perbuatan sehari-hari. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, barang siapa taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa maksiat kepadaku, berarti dia maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, nomor 6604. Yang kedua yaitu B. Menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga muslim adalah rumah tangga yang dibangun atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dalam kehidupan rumah tangga, Allah dan Rasul memberi contoh bimbingan sebagai berikut. Yang pertama, dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatu hafizatul lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in a'tanakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, yaitu istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika si suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyush, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Penjelasan yang terakhir yaitu hadis tentang kepemimpinan suami atau istri dalam rumah tangga. Seorang ayah yang bertanggung jawab memimpin anggota keluarganya, dan istri bertanggung jawab atas harta suami dan anak-anaknya.
Nabi bersabda yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin di lingkungan rumah tangga suaminya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 844. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Oke, di awal kita sudah bahas tentang yang pertama pengertian Al-Quran dan hadis, yang kedua fungsi Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir cara memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca kafaratul majelis. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau enggak di e-learning juga bisa. Silahkan. Mantap.